Pemirsa, usai persidangan, Emmanuel Ebenezer kembali menyebut perkara yang diorkestrasi oleh KPK terkait dirinya tidaklah ada. Noel bahkan menyindir operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK merupakan operasi tipu-tipu. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya, Komisi Penitipan Kasus. Jadi Komisi Penitipan Kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Gimana tuh Bang lagunya, Bang? Operasi tipu-tipu, konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, 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 bocil. Pemirsa, Mahkamah Agung berhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditangkap KPK. MA juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Mahkamah Agung kecewa terhadap kinerja Hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Peristiwa ini dinilai telah mencederai martabat hakim serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung. Meski sesuai KUHAP baru, penangkapan dan penahanan hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung. Namun izin penahanan telah diberikan dan MA menyatakan tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Mahkamah Agung juga akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terjerat OTT. Jadi intinya itu tadi kan di akhir sambutan press release saya kan kalau masih ada oknum yang kopur dan serakah, kan itu udah naik gaji tapi kok masih kopur dan serakah, pilihannya kan hanya dua, ya, dipecat dan penjara. Sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya dua, ya, pecat penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Dari tangan para pelaku, KPK menyita sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bonatua Selalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanpa sensor usai KIP mengabulkan seluruh permohonannya. Gembira dan puas inilah yang nampak di wajah Bonatua Selalahi usai menerima salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti yang terlihat, tidak ada lagi elemen yang ditutupi dalam dokumen yang digunakan Jokowi untuk pencalonan Presiden RI pada periode 2014 hingga 2019 dan juga 2019 hingga 2024. Usai menerima dokumen tersebut, Bonatua memutuskan untuk membagikannya ke publik untuk diteliti dan juga sebagai alat diskusi. Ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya, seperti itu. Jadi nanti silakan mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh, seperti itu. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka. Yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo
untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu saya temukan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Jaksa penuntut umum hadirkan 7 saksi dari pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPP, jasa pemerintah, pihak Kemendikbudristek dan Pariwisata. Sidang pemeriksaan saksi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi yang terdiri dari 2 orang PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPP, 1 orang ex-PNS LKPP, mantan kepala LKPP, 1 orang ex-Kemendikbudristek, dan 3 orang pihak wira swasta. Agenda sidang difokuskan pada keterangan saksi terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022, mulai dari strategi, riset, hingga pengadaan. Bahwa tidak ada kemahalan harga laptop dan artinya itu tidak ada kerugian negara. Jadi ada kemungkinan besar kerugian negaranya perhitungannya tidak valid. Iya, Pak. Karena yang menjamin harga SRP itu di bawah harga pasar itu adalah LKPP. Pihak Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kemahalan harga pada pengadaan laptop berbasis Chromebook sesuai dengan keterangan saksi LKPP. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan partai berinisial K dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Noel, partai terlibat itu memiliki huruf K dan memiliki 3 huruf. Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin pagi. Namun Noel tidak merinci apakah 3 huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang 3 huruf. Oh, udahlah. Nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya dua warna-warna. Itu jangan kasih orang lagi, nanti semakin nanti dulu. Ikutin terus. Ikutin terus. Sebelah kan di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya bang? Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye bang? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Nama Bu Ida Fauzia. Jangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf, ya, oke? warnanya bang, warna hijau bang. Saya nggak mau nyebut warnanya dulu. Noel menyebut keterlibatan partai itu berkaitan dengan aliran dana. Ia hanya meminta publik untuk mencari latar belakang dari seorang sosok menteri yang dipanggil Bu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.